Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk tugas ulangan akhir semester pengantar ekonomi bisnis. Saya Jessica Putri Weken dengan nomor induk mahasiswa 18721500030, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, SPDM, PDE. Perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dalam perekonomian dua sektor, komponen pengeluaran agregat terdiri dari yang pertama, perbelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Kedua, perbelanjaan perusahaan-perusahaan untuk membeli barang modal. Lalu, ciri-ciri perekonomian dua sektor. Yang pertama, sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan, sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Kedua, sebagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa dari berbagai jenis pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Lalu yang keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan dari sektor rumah tangga. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat kompetisi rumah tangga secara keseluruhan atau dalam keseluruhan ekonomi. Ciri khas dari hubungan di antara pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi, dan tabungan, yaitu yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Yang keempat, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Lalu yang kelima, disebabkan pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Lalu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Kedua, suku bunga. Ketiga, sikap berhemat. Keempat, keadaan perekonomian. Kelima, distribusi pendapatan. Dan keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Lanjut, ada investasi. Investasi atau investment adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi, menghasilkan barang dan jasa atau produksi yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Jika tabungan besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa atau produksi. Penentu-penentu tingkat investasi. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Suku bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Lalu perubahan keseimbangan dan multiplier. Dari suatu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi misalnya akan menambah investasi dan investasi yang bertambah akan menambah pengeluaran agregat ke atas. Analisis mengenai multiplier.
bertujuan untuk mempengaruhi kenaikan atau kemerosotan dalam mengeluarkan agregat ke atas keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.